Setiap kali kita ingin membuat sesuatu tujuan atau goals yang ingin kita lakukan sulit tercapai. Kenapa bisa begitu? Terkadang sebenarnya hal yang perlu dilakukan itu terlihat mudah dan simpel. Cuman entah kenapa sudah berapa kali melakukan suatu tugas rasanya malas dan pada akhirnya kita berhenti. Apakah kamu juga merasa halnya sama? Kalau iya, kamu di video yang tepat. Untuk itu, nonton video ini sampai habis karena pembahasannya kali ini dalam banget. Investasi kehidupan karena investasi bukan keuangan saja. Pertama, sebelum membuat suatu tujuan atau goals yang ingin kita tuju, kita harus menyadari lebih dulu apakah tujuan yang kamu buat hanya goals jangka pendek atau jangka panjang. Karena hal yang terpenting yang bisa kamu lakukan terus-menerus dan memiliki dampak besar di masa depan adalah dengan goal jangka panjang. Dengan hanya melakukan goal jangka pendek tidak akan memiliki dampak yang besar untuk hidup kita. Tapi melakukan tujuan besar akan mendapatkan tantangan yang sulit. Sehingga bagaimana kita menghadapinya yang benar-benar bisa menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Penting untuk tahu ketika kita ingin melakukan tujuan harus mengalami proses dan dalam menjalankan proses kita menghadapi tantangan. Misalnya, ada 3 cara menuju kesuksesan. Yang pertama, bekerja, kedua, menabung, dan ketiga, investasi. Setelah mengetahui hal ini, kamu akan excited atau punya pemikiran yang menggebu-gebu. Tapi sekali kamu menghadapi pekerjaan yang kurang baik, kamu mulai ragu. Dari 3 cara menuju kesuksesan tadi, padahal baru melakukan proses pertama, kemudian ketika kamu ingin melakukan hal yang kedua, yaitu menabung, ternyata apa yang kamu hasilkan sedikit atau malahan tidak ada sisa. Mana bisa untuk bisa menabung, mana bisa untuk ke tahap berikutnya. Dari contoh tadi, hanya sebagian kecil kenyataan yang harus kamu terima. Karena saat menghadapi tantangan, kita perlu belajar untuk bisa menjalani proses. Pada awal, saat kita baru mau memulai sesuatu tujuan, akan berpikir positif dan merasa bersemangat untuk melangkah karena penasaran. Tapi setelah waktu berjalan, dan belajar untuk memahami dari tujuan yang ingin kita lakukan, pikiran mulai berpikir secara berlebihan atau overthinking. Rasa cemas dan ragu muncul seketika, sehingga rasa tujuan awalnya terlihat mudah dan sederhana menjadi berasa jauh, apalagi melihat pesaing dari kiri dan kanan. Pada akhirnya, kita berpikir ingin menyerah, dan kita mengatakan sendiri, diri kita tidak mungkin bisa. Kelanjutannya, mentok dan berhenti. Sebagai manusia, kita tetap membutuhkan tujuan untuk menjalani hidup ini dari berbagai tahapan proses kehidupan kita tanpa kamu sadari. Studi kasus ini bukan hanya kamu sendiri yang mengalaminya, tapi saya dan masih banyak orang lain yang akan terus merasakan hal yang sama, serta masih akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Untuk itu, di channel ini saya ingin membahas tentang ini, karena setiap tujuan yang ingin kamu lakukan itu penting untuk kehidupanmu. Kenapa kita mudah sekali menyerah dalam menjalani proses dalam suatu tujuan? Saat kita menghadapi masalah atau tantangan, pikiran menjadi faktor penting untuk bisa menerima dan menyelesaikannya. Sebab sebenarnya tanpa kita bisa menyelesaikan tantangan itu, kita juga tidak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah, tanpa suatu tujuan yang ingin kamu capai, hidupmu akan berasa hampa dan tidak ada artinya. Jadi, pikiran yang kita miliki punya peran penting, apakah tujuan bisa tercapai atau tidak. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah pola pikir atau mindset. Ketika menerima tantangan terlihat begitu besar dan menakutkan, maka secara otomatis otak akan menghindari hal itu. Bila punya mindset yang benar, setiap tujuan besar tidak akan perlu dilakukan secara langsung, tapi kita bisa mencoba memecahkan tujuan besar itu menjadi tujuan-tujuan kecil, sehingga mudah dicapai. Dengan cara ini, kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian pada satu waktu. Pada saat menerima kegagalan, merasa usaha kita berakhir, padahal kegagalan bagian dari proses belajar. Setiap kali kita gagal, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memahami apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Dari sini, mengubah pola pikir menjadi suatu hal yang penting. Bila pola pikir kita salah, setiap kegagalan akan menjadi hal yang buruk menurut pandanganmu. Setelah dari faktor mindset, ada faktor perasaan, yang dimana kita sering merasakan takut sebab bila tujuan yang ingin kita lakukan tidak tercapai, takutnya apa yang kita lakukan akan sia-sia. Padahal bila kita tidak melakukannya, rasanya sama saja, kita tidak dapat apa-apa. Setelah itu, juga kita akan mulai berpikir atau membayangkan bagaimana proses yang kita hadapi. Di satu sisi, kita akan berpikir positif dengan merasakan bila tujuan bisa kita capai, dan di satu sisi lainnya, kita akan berpikir negatif dengan merasakan bila tujuan memiliki banyak masalah. Bagaimana? Apakah kamu juga merasakan hal ini?
Kalau iya, tulis di komentar apa tujuanmu waktu itu. Setiap melakukan perjalanan suatu tujuan, pasti akan menemukan tahapan-tahapan dari proses yang akan membentuk kita menuju tujuan yang ingin kita capai. Cuman, emang meskipun tujuan sederhana, sekalipun kan punya tantangannya sendiri. Misalnya, apakah kamu tahu badut? Biasanya mereka sering melakukan akrobat untuk mempertunjukkan bakatnya yang dimana mereka akan sering melakukan jungling 3 bola yang terus dilempar-lempar. Apakah kamu tahu, melakukan hal itu terlihat mudah. Cuman, coba kamu lakukan, pasti akan kesulitan. Itu karena kita belum melakukan proses belajar dan apakah kamu mau berlatih terus-menerus sampai bisa? Kemampuan yang terlihat mudah tapi tetap sulit dilakukan kalau tidak ada kemauan dan siap belajar. Setiap menjalani proses akan membentuk kemampuan. Cuman pasti akan ada masalah, entah dari diri sendiri atau dari orang lain. Tapi kebanyakan tujuan sulit dicapai dari pikiran kita sendiri. Keraguan dan merasa tujuan sulit dicapai pada akhirnya berhenti, kemudian kita akan membuat tujuan yang baru lagi dan ketika mendapatkan masalah kembali dan hal ini akan terus berputar-putar. Padahal kita bisa selalu ingatkan diri kita tentang tujuan akhir, visualisasikan apa yang akan kita raih dan bagaimana perasaan kita saat mencapainya. Dengan tetap fokus pada tujuan, kita bisa terus termotivasi meskipun dihadapkan pada tantangan. Dari sini, tujuan yang ingin kita capai tidak perlu terlalu terburu-buru atau terlalu bersemangat. Karena kalau kamu terlalu membasahkan diri untuk terus melakukannya, maka akan menimbulkan stres. Mengelola stres dengan baik adalah bagian penting dari proses mencapai tujuan. Jadi cobalah untuk menyisihkan waktu juga untuk diri sendiri, melakukan aktivitas yang membantu meredakan stres seperti meditasi, olahraga, main game, dan nonton. Sebab hanya melakukan aksi dengan melangkah maju, kecil apapun kemajuan yang sedang kamu lakukan, tetap kamu akan semakin dekat dengan tujuanmu. Ingat bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar tujuan. Menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi adalah penting. Keseimbangan ini akan membantu menjaga energi dan semangatmu dalam jangka panjang. Tetaplah semangat mengejar tujuanmu. Jangan lupa mencoba mengevaluasi perjalananmu. Apakah strategi dari rencanamu masih bisa diteruskan? Karena setiap proses butuh penyelesaian yang tepat hingga akan memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar menuju tujuanmu. Berikutnya, tidak melihat hasil. Terkadang, bila saat melakukan proses mengejar tujuan, kita cenderung ingin melihat hasil dengan cepat. Tapi namanya goals jangka panjang pasti membutuhkan langkah yang tidak sedikit. Untuk itu, melihat hasil yang sudah kita lakukan rasanya tidak mungkin bisa kita rasakan dengan cepat. Cuman mindset yang biasanya kita tanamkan ingin mendapatkan hasil yang cepat atau bahkan instan. Mindset itu salah. Kita butuh melakukan pembelajaran dan proses sehingga kita sampai mengerti betul apa yang membuat tujuan belum menimbulkan hasil. Memahami setiap proses yang ingin kita lakukan butuh kebijakan dari diri kita karena setiap hasil terkadang tidak bisa kita dapatkan. Yang jelas, teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Tujuanmu ada di depan, tinggal kita meraihnya. Terima kasih bila kamu sudah menonton sampai sini. Itu berarti kamu niat pada perjalananmu saat ini. Teruslah melangkah maju dan jadikan setiap tantangan menjadi bagian dari kisahmu. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini karena masih banyak orang lain yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di konten inspiratif lainnya.